Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulhadiwanti Aziza dengan NIM 226121103. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Untuk pertanyaan pertama yaitu apakah agama Islam itu bawaan Nabi Muhammad dan ciplakan dari agama Yahudi? Pernyataan ini tidak berdasar dan juga bertentangan dengan fakta sejarah, teologi, dan kajian ilmiah yang ada. Kesamaan ajaran itu bukan berarti menjiplak. Agama Islam, Kristen, dan Yahudi itu sama-sama disebut agama Abrahamik atau agama yang berasal dari ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri itu dijelaskan bahwa Islam itu adalah penyempurna dari ajaran sebelumnya. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian mengenai penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Konsep ini memang disebut dalam Islam dan juga Yahudi, tetapi bukan berarti Islam menjiplak dari Yahudi, karena di dalam Islam itu Allah tidak mengalami kelelahan setelah menciptakan langit dan bumi. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Qaf ayat 38. Sedangkan di dalam kitab Yahudi sendiri itu dijelaskan bahwa Tuhan itu beristirahat pada hari ke-7 setelah menciptakan langit dan bumi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Islam itu tidak menjiplak agama Yahudi. Mengenai kesucian hari Sabtu dan Jumat, pernyataan ini sangat bertentangan karena bagi umat Islam sendiri hari Jumat merupakan hari yang paling istimewa, karena di dalam hadis riwayat Muslim itu dijelaskan bahwa Nabi Adam dilahirkan pada hari Jumat, diciptakan pada hari Jumat, kemudian beliau dimasukkan ke dalam surga itu pada hari Jumat juga, dan juga dikeluarkan dari surga pada hari Jumat juga. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa sholat Jumat itu adalah salah satu keistimewaan umat Islam, dan banyak sekali ibadah-ibadah sunnah lain yang apabila dikerjakan pada hari Jumat itu mendapatkan pahala yang berkali lipat. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim juga mengatakan bahwa Allah itu memberikan hari Jumat kepada umat Islam. Kemudian Yahudi memilih hari Sabtu dan Kristen memilih hari Minggu. Dan dari sini itu sangat terlihat perbedaan mendasar dalam konsepnya, dan sudah jelas bahwa Islam itu tidak menjiplak agama Yahudi. Kemudian mengenai kosakata dalam Al-Quran yang berasal dari Yahudi, terdapat beberapa kosakata atau kata dalam Al-Quran yang memiliki kesamaan dengan bahasa Ibrani atau Arab, tetapi hal ini bukan merupakan plagiarisme, melainkan karena bahasa Arab, Ibrani, dan Aram itu berasal dari rumpun bahasa Semit yang sama, yaitu contohnya kata malak atau malaikat yang berasal dari Arab, dan juga kata malak yang berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki akar yang sama. Dan hal ini bukan berarti Islam itu menjiplak agama Yahudi. Kemudian mengenai Nabi Muhammad belajar dari Yahudi di Syam, pernyataan ini tidak benar dan juga tidak berdasar, karena Nabi Muhammad beberapa kali pergi ke Syam hanya untuk urusan berdagang pada saat beliau masih muda, dan juga tidak ada bukti mengenai beliau yang belajar agama di sana. Jadi dapat disimpulkan bahwa agama Islam itu bukan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi. Nomor 2 yaitu mengenai sang suami yang ingin memenuhi keinginan istrinya yang sedang hamil untuk minum air kelapa muda. Dan pertanyaannya, bagaimana implementasinya metode dan metodologi dalam masalah ini? Metodologi dalam pengambilan keputusan ini yaitu sesuai dengan pendekatan Islam. Yang pertama itu ada pendekatan normatif atau sesuai dengan hukum Islam. Islam sendiri mengajarkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan oleh karena itu
mencuri kelapa itu tidak dibenarkan dalam Islam dan hukumnya haram. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosial. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Oleh karena itu hubungan baik kepada tetangga itu sangat penting. Nah, di sini sang suami bisa meminta izin kepada pemilik pohon kelapa tersebut untuk meminta kelapanya. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan ijtihad dan rasionalitas. Jika pemilik kelapa tidak bisa mengizinkan, maka sang suami bisa mencari alternatif lain, yaitu dengan cara pergi ke tempat lain untuk mencari kelapa tersebut, atau bisa juga mengganti kelapa tersebut dengan buah yang lain. Nah, untuk metode yang bisa diterapkan dalam kasus ini yaitu ada 3. Yang pertama, metode persuasi. Di sini sang suami bisa meminta izin kepada pemilik pohon untuk meminta kelapa tersebut. Yang kedua yaitu metode substitusi, di mana jika pemilik kelapa tidak bisa mengizinkan, maka sang suami bisa mencari alternatif lain seperti mencari di tempat lain atau bisa mengganti dengan buah yang lain. Kemudian metode yang terakhir ada metode rasionalitas. Di sini sang suami bisa menimbang antara kebutuhan istri dan juga hukum Islam yang memang sudah diajarkan. Kesimpulannya di sini yaitu metode yang digunakan untuk mengambil keputusan di sini harus sesuai dengan metodologi Islam, yaitu dengan mengutamakan sesuatu dengan cara yang halal. Kemudian juga menjaga etika sosial yang baik kepada sesama dan juga selalu bersikap atau berpikir rasional dalam keadaan apapun. Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan peta konsep MSI dan apakah mungkin Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jika mungkin, jelaskan aspek-aspek yang mendukung statement tersebut. MSI merupakan pendekatan ilmiah dalam memahami Islam secara sistematis. Peta konsepnya yaitu objek kajiannya itu sumber utamanya berasal dari Al-Quran dan Hadis, kemudian sumber lainnya ada ijtihad, qiyas, dan ijma'. Kemudian metodologinya ada 5, yaitu pendekatan normatif, yaitu memahami Islam berdasarkan teks suci dan hukum Islam. Kemudian ada pendekatan historis, itu mengkaji perkembangan Islam secara sejarah. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis, itu adalah melihat dampak Islam dalam masyarakat. Kemudian yang keempat pendekatan filosofis, itu menguraikan pemikiran dan juga konsep-konsep Islam secara rasional. Dan yang terakhir pendekatan fenomenologis, yaitu melihat praktik Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan MSI sendiri itu adalah memahami ajaran Islam dengan baik dan benar dan juga menyusun pemikiran yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Apakah Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Islam bisa dikategorikan ilmu pengetahuan apabila mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, epistemologi ilmu. Ilmu dalam Islam itu bersumber dari wahyu dan akal. Nah, Al-Quran sendiri mendorong dalam pencarian ilmu. Hal ini terdapat pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Az-Zumar ayat 9. Yang kedua yaitu metodologi ilmiah dalam Islam. Islam sendiri mengajarkan metode berpikir kritis dan juga analitis dalam memahami kehidupan alam di dunia. Hal ini terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 190-191. Dan para ilmuwan Islam juga seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina sendiri mengembangkan metode ilmiah berbasis Islam. Yang ketiga yaitu integrasi ilmu dalam agama. Nah, Islam sendiri tidak hanya mengajarkan aspek spiritual saja, tetapi juga membahas mengenai aspek rasional dan juga empiris. Dan ilmu sendiri di dalam Islam itu mencakup banyak hal seperti sains, filsafat, dan juga hukum. Yang terakhir itu ada kontribusi Islam dalam ilmu pengetahuan. Pada masa keemasan Islam, banyak sekali ilmuwan Islam yang berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pada bidang matematika, kedokteran, dan juga astronomi atau filsafat juga. Oleh karena itu, Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan karena mencakup aspek
dan landasan seperti epistemologi, metode ilmiah, dan kontribusi nyata dalam perkembangan ilmu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.